Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam video pembelajaran metode Jariah belajar ngaji mudah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu jari hijaiyah dan bagaimana cara mempraktikkan setiap huruf hijaiyah dengan menggunakan jari. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Sahabat Quran yang berbahagia, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah di dalam pembelajaran metode Jariah yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok huruf. Untuk kelompok huruf yang pertama, ada kelompok huruf lengkung bertitik, kemudian kelompok huruf yang kedua, kelompok huruf berdiri, lalu kelompok huruf yang ketiga, kelompok huruf gelombang, dan yang keempat, kelompok huruf bulatan. Nah, jadi untuk pembelajaran jari hijaiyah ini kita mulai dari kelompok huruf lengkung bertitik. Kelompok huruf lengkung bertitik ini yang membedakan hanya posisi titik dengan jumlah titiknya. Ada posisi titik di atas, 1, 2, 3 di atas, kemudian posisi titik 1 di bawah dan 2 di bawah. Kelima huruf ini itu ada kemiripan. Yang membedakan hanya jumlah titik dan posisinya saja. Lalu bagaimana jari hijaiyahnya? Silahkan lihat gambar berikut ini. Untuk jari hijaiyah huruf nun titik 1 di atas, itu gunakan jari telunjuk sebelah kanan. Seperti ini. Jadi kukunya ini sebagai titik. Jadi titik 1 di atas huruf nun. Jariahnya seperti ini. Bisa silahkan sahabat-sahabat sekalian mempraktikannya di rumah. Kemudian titik 2 di atas. Lengkung bertitik, titik 2 di atas huruf ta. Seperti ini jari hijaiyahnya. Jadi jari telunjuk dan jari tengah diangkat seperti ini. Kemudian jari hijaiyah yang ketiga huruf sa. Titik 3 di atas huruf sa. Lalu jari hijaiyah titik 1 di bawah huruf ba dan titik 2 di bawah huruf ya. Oke, bisa dilihat kembali. Nun, ta, sa, ba, ya. Ya, silahkan dipraktikkan. Titik 1 di atas huruf nun, ta, titik 2 huruf ta, titik 3 huruf sa. Dan huruf sa ini awas harus rapat seperti ini ya. Huruf ba dan huruf ya. Oke, lalu kelompok huruf yang kedua, jariah kelompok huruf yang kedua, yaitu kelompok huruf berdiri. Untuk jari hijaiyahnya, pertama huruf kaf. Nah, untuk huruf kaf ini menggunakan tangan kita ya. Tangan kiri tepatnya. Bentuknya seperti ini. Ini huruf kaf. Jadi jika kita menjumpai ada bentuk huruf di Al-Quran yang seperti ini huruf kaf. Termasuk dalam kelompok huruf berdiri. Kemudian huruf lam, bagaimana jariahnya? Perhatikan gambar berikut ini. Ini menggunakan tangan kanan ya. Tangan kanan seperti ini. Huruf lam. Lalu huruf dal. Ini huruf dal yang terpisah. Ini huruf dal seperti ini. Nanti di dalam proses aktivasi ada namanya aktivasi bentuk tulisan. Nanti mulai dari bentuk tulisan ketika huruf itu terpisah, kemudian bentuk tulisan ketika huruf itu disambung. Nanti kita praktikkan di aktivasi bentuk tulisan ya. Ini huruf dal yang terpisah. Kemudian huruf zal. Huruf dal dan huruf zal ini yang membedakan hanya titiknya saja. Huruf dal tanpa titik, sedangkan huruf zal ada titik 1 di atas.
Kemudian huruf berdiri lainnya, huruf hamzah. Huruf hamzah ini kenapa termasuk ke dalam kelompok huruf berdiri? Karena memang ketika ada huruf alif yang menerima harokat, itu sesungguhnya adalah hamzah ya. Huruf hamzah ini, jika di mushaf standar Kementerian Agama Republik Indonesia, itu setiap huruf alif yang berharokat itu tidak ada kepala hamzahnya. Tetapi ketika kita buka atau kita lihat huruf-huruf hijaiyah standar cetakan Madinah, itu pasti ada kepala hamzahnya. Huruf alif yang berharokat itu pasti ada kepala hamzahnya. Ini hamzah, jariyahnya menggunakan tangan kiri. Oke. Lalu yang terakhir adalah huruf alif. Huruf alif pun sama menggunakan tangan kiri. Hamzah dan alif menggunakan tangan kiri. Oke, jari hijaiyah kelompok huruf yang ketiga yaitu kelompok huruf gelombang. Pertama ada huruf H. Seperti ini jari hijaiyahnya dengan menggunakan tangan kanan seperti ini. Lihat gambar, perhatikan gambar berikut ini. Ini huruf H. Kemudian jari hijaiyah huruf Kha. Dan jari hijaiyah huruf Jim. Perhatikan ketiga huruf ini yang membedakan hanya titiknya saja. Ada tanpa titik, kemudian titik satu di atas dan titik satu di bawah. Ha, kha, jim. Seperti ini jariyahnya. Lalu ada huruf ain. Jari hijaiyahnya yaitu dengan mengepalkan tangan kita. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari kepalan itu membentuk sebuah gelombang ya. Kemudian huruf ghain. Bedanya dengan huruf ain itu tanpa titik dan ada titik. Lalu titiknya dari mana? Titiknya huruf ghain ini dari jari tengah yang diangkat. Seperti ini. Perhatikan gambarnya. Ini huruf ghain. Lalu huruf gelombang berikutnya adalah huruf sin dengan menggunakan tangan kanan ya. Seperti ini. Kita perhatikan gelombang yang ada di bawah sini. Sin. Ya. Lalu berikutnya huruf shin. Tinggal dibalik saja. Huruf sin tidak ada titik. Kemudian huruf shin ada titiknya. Tinggal dibalik saja. Tadi kukunya ini sebagai titik. Gelombang titik 3 di atas. Huruf shin. Gelombang tanpa titik huruf sin. Titik 3 di atas huruf shin. Kemudian jari hijaiyah huruf berikutnya adalah huruf ro. Perhatikan jari hijaiyahnya seperti ini. Dan huruf zai. Perhatikan seperti ini. Ro tanpa titik, zai ada titiknya. Titiknya dari mana? Titiknya dari jari tengah yang diangkat, diluruskan seperti ini. Lalu berikutnya kelompok huruf terakhir. Bagaimana jari hijaiyah kelompok huruf terakhir yaitu kelompok huruf bulatan. Mulai dari bulatan yang paling besar yaitu huruf shad. Perhatikan. Cara mempraktikkan jari hijaiyah dari huruf shad ini adalah dengan mengepalkan tangan seperti ini. Perhatikan gambarnya. Maka akan membentuk seperti bulatan. Kemudian huruf bod.
ada titiknya. Kalau huruf shad itu tidak ada titiknya. Kemudian huruf dhad ada titiknya. Titiknya dari mana? Titiknya dari jempol yang ditaruh di atas seperti ini. Kukunya ini sebagai titiknya. Shad tidak ada titik. Dhad ada titik. Kemudian huruf berikutnya jari hijaiyah huruf po. Huruf po kalau kita perhatikan itu bentuk bulatannya sama atau mirip seperti huruf shad. Bedanya apa? Bedanya kalau huruf po itu ada alifnya. Lalu jari hijaiyahnya seperti apa? Perhatikan. Alifnya dari mana? Alifnya dari kelingking yang diangkat seperti ini. Ya, ini huruf po. Kemudian huruf lo. Bagaimana jari hijaiyahnya? Huruf lo itu sama seperti huruf to, mirip. Cuman huruf lo ada titiknya. Titiknya dari mana? Sama seperti huruf bod, itu titiknya dari jempol yang disimpan di atas seperti ini. Lalu huruf bulatan berikutnya adalah huruf H. Seperti ini. Oke, itu huruf H. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf Fa. Jari hijaiyahnya seperti ini. Dikepal, kemudian ada rongga bulatannya. Lalu titiknya dari mana? Titiknya dari jari tengah yang diangkat seperti ini. Lalu jari hijaiyah berikutnya adalah jari hijaiyah huruf Qaf. Dari mana huruf Qaf titiknya? Titiknya ada 2 ya. Jadi kalau huruf Fa itu titiknya 1, huruf Qaf itu titiknya 2. Titiknya diambil dari jari tengah diangkat, kemudian jari manis pun diangkat. Sehingga terbentuklah seperti ada titik 2 di atas bulatan. Kemudian huruf mim. Huruf mim seperti ini. Buat bulatan dari jari telunjuk dengan jari jempol disatukan seperti ini. Kemudian ekornya, ekor huruf mim itu dari jari tengah yang diturunkan seperti ini. Jari manis dan jari kelingkingnya mengikuti jari tengah supaya lebih memudahkan. Ini huruf mim. Bulat kecil, ada ekornya. Kemudian huruf wawu. Huruf wawu itu dari huruf atau dari jari telunjuk yang dilingkarkan seperti ini. Dan ekornya dari jari jempol. Lalu bulatan berikutnya ada yang terakhir huruf ta marbutoh. Nah, ta marbutoh ini merupakan gabungan dari huruf ta dan huruf ha ya. Jari hijaiyahnya seperti ini. Bulatannya lebih besar, sama seperti huruf qaf berarti posisinya. Tetapi dengan bulatan yang lebih besar. Titiknya dari mana? Titiknya dari jari tengah dengan jari manis yang diangkat seperti ini. Bulat, titik 2 di atas. Huruf ta marbutoh. Bagaimana cara bacanya? Nah, nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kita praktik bagaimana cara membaca huruf ta marbutoh ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, demikianlah praktek penerapan jari hijaiyah dalam pembelajaran metode jariyah belajar ngaji mudah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.